طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Al-Fakir Muhammad Syams Arijal selaku pimpinan Majelis wa Ma'had Darul Awabin. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, sering kita mendengar sebuah kalimat di rumah aja. Alangkah baiknya kita ganti kalimat itu, kita rombak sedikit kalimat itu. Mari jadikan rumah sebagai pondok pesantren. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, sepengalaman Al-Fakir ketika menjadi pembina tahfizul Quran di pondok pesantren Al-Dzikra pimpinan almarhum Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, ada sebuah program yang sangat menarik, yaitu One Day One Juz, satu hari menghafal satu juz Al-Quran. Sepengalaman pribadi sekalipun, menghafal satu juz dalam satu hari begitu luar biasa. Dimulai dari bangun jam 3 pagi kita menghafal sampai larut malam, ya sampai suara habis. Luar biasa, alhamdulillah kita bisa satu hari hafal satu juz Al-Quran. Nah ikhwah, bagi teman-teman yang merasa menghafal 5 ayat itu rumit, yang merasa menghafal 10 ayat itu berat, ingatlah hadirin, banyak di luar sana orang-orang yang mampu menghafal satu juz dalam satu hari. Maka kita buang image kita menghafal 5 ayat sulit sekarang jadi mudah, menghafal 10 ayat rumit sekarang jadi ringan. Kenapa? Karena di luar sana sudah banyak orang-orang yang melampaui kita. Kalau kita masih asik dengan 3 ayat, kita asik dengan 5 ayat, kita akan semakin jauh tertinggal hadirin. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara cepat menghafal Al-Quran. Biasanya bagi pemula itu menghafal dari juz 30, kemudian juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada juga yang menghafal dimulai dari juz 30, 29 baru melanjutkan pada juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, pada juz 30 ada kunci surah yang harus kita kuasai pada juz tersebut, yaitu ada Quran surah An-Naba terdiri dari 40 ayat, kemudian surah An-Nazi'at terdiri dari 46 ayat, dan Quran surah Abasa terdiri dari 42 ayat. Jadi kalau kita perhatikan, juz 30 ini memiliki kunci surah-surah yang memiliki jumlah ayat lebih dari 40. Nah, kita pertama harus kenal, kita harus tahu ciri khas dari juz 30 atau juz-juz akhir. Jadi juz 30 itu ia memiliki jumlah ayat yang cukup banyak di atas 40, tapi ingat, jumlah kalimat per satu ayat itu relatif pendek. Nah, jadi sisi ringannya adalah jumlah kalimat per satu ayat pada juz-juz akhir, baik 30 ataupun 29 sebagian, ini jumlah kalimat per satu ayatnya pendek. Jadi ada strategi khusus untuk menghafal di juz-juz akhir. Nah, karena ciri khasnya seperti demikian, maka biasanya masalah-masalah yang timbul adalah lupa di awal ayat. Biasanya kita kesulitan untuk mengingat di awal ayat. Jadi kalau kita baca ayat 1 sampai 10, terkadang tersendatnya itu di bagian awal ayat kita lupa. Atau bisa jadi lompat ayat, baca dari ayat 7 langsung ayat 9, ayat 8-nya tidak dibaca. Atau yang paling mengerikan adalah kita pesimis, kita menyerah untuk menghafal Al-Quran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, maka strategi dari juz 30 ataupun juz 29 adalah jangan menghafal per satu ayat, jangan melancarkan per satu ayat. Bayangkan kalau Quran surah An-Naba memiliki 40 ayat, berarti kita harus 40 kali menghafal, kita harus 40 kali melancarkan hafalan. Tentu otak akan bekerja lebih keras, otak akan bekerja lebih berat. Na'udzubillah. Nah ikhwah, maka dari itu yang terjadi adalah hafal Quran tidak, yang ada malah sakit kepala. Malah yang paling mengerikan adalah kita trauma. Nanti si penghafal akan trauma untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena strateginya kurang tepat, karena caranya kurang tepat, karena metodenya kurang tepat, sehingga pada ayat-ayat yang ringan sekalipun dia berat untuk menghafalnya. Nah maka dari itu ikhwah, solusinya adalah mari hafalkan per 5 ayat, lancarkan hafalan per 5 ayat, ya. Jadi bayangkan kalau Quran surah An-Naba ada 40 ayat, kita bagi 5, hasilnya adalah 8, maka cukup kita 8 kali menghafal.
8 kali melancarkan hafalan untuk menghatamkan hafalan pada surah An-Naba, maka otak akan bekerja lebih ringan, ikhwah. Nah, maka dari itu contohnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Jadi An-Naba'nya dari ayat 1 sampai ayat 5 dilancarkan 1 sampai 5. Jadi per 5 ayat. Baru melanjutkan dari ayat 6 sampai ayat 10, 11 sampai 15 dan seterusnya. Jadi kita hanya butuh 8 kali melancarkan hafalan saja untuk menyelesaikan hafalan, untuk memutuskan hafalan pada Quran surah An-Naba. Kemudian saya ambil contoh di juz 29 daripada Quran surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Jadi baru lompat ke ayat berikutnya 5-5. Jadi akan lebih mudah. Atau bagi teman-teman yang sudah paham bagaimana cara menyambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya, sebagaimana juga yang diajarkan dalam kitab Hidayatul Mustafid, juga bisa mempraktekannya, akan lebih cepat tentunya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Oke, tapi kembali kepada teman-teman sendiri yang lebih suka yang per satu ayat atau bisa menyambung antara satu dengan ayat berikutnya, tergantung selera masing-masing. Maka dari itu ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu kita praktekkan, maka otak akan bekerja lebih ringan, hafal Al-Qur'an, sakit kepala pun jadi imigran. Tapi yang terpenting dari semua strategi ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Takutlah kita kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kita. Maka landaskan hafalan kita dengan rasa takut, dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridhonya, bukan untuk memamerkan hafalan kepada teman-teman kita, bukan untuk memamerkan hafalan kepada lawan jenis kita, ya, tapi landaskan hafalan kita semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencoba.